Jemaat yang dikasihi Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik Allah adalah Hakim. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian 559, Kudus, Kudus, Kudus. Kudus, kudus, Tuhan Maha Kuasa, kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 para malaikatmu sujud menyembahmu dan namamu. Segenap orang kudus di depan tahtamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati. Tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari 299, Tuhan Allah memerintah. Semua ciptaannya, Dia juga memerintah pagi, siang, malam. Semua alam semesta ada dalam kuasa-Nya. Jiwa pikiranku dan semua milikku, ku serahkan kepadamu.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulahilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 114, Ya Allah, kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah semua umat-Mu yang syarat dengan dosanya bersujud padamu. Ya Bapa, kasihanilah, ampuni dosa umat-Mu oleh Anak-Mu penebus dengan darahnya yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Ya Yesus Tuhan Rajaku, kasihi umat-Mu. Engkaulah benteng yang teguh, lindungi umat-Mu. Umat-Mu yang Kau selamatkan, jangan biarkan tersesat. Jauhkan iblis menyesat dengan niatnya yang jahat. Lindungilah, ya Yesus, tolonglah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kita, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 399, Janganlah Engkau Terlena. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu. Takkan mungkin kau bahagia bila banyak karalu. Engkau putuskan semua godaan di hatimu. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini tertulis pada Matius 24 ayat 45 sampai ayat 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku NDHKBP 820, Pakai Waktumu. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena selamat dan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Yang kau perbuat tertulis di surga, dan dari Tuhan ada balasnya. Belas kasih-Mu yang telah Kau taburkan, nanti upah-Mu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 648, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Muliakan Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, nas khotbah untuk kita pada minggu ini, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Marilah kita ikuti bersama di dalam hati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan kehidupan manusia di dunia ini, tentu kita akan melihat sedikitnya ada 4 hal dalam kehidupan manusia itu. Yang pertama sekali, ada orang yang hidupnya saleh, namun menderita sengsara. Yang kedua, ada orang yang hidupnya saleh, tetapi juga memiliki harta yang melimpah.
Yang ketiga, ada orang yang hidupnya fasik, namun dapat menikmati kemakmuran dan harta yang melimpah. Dan yang keempat, ada orang yang hidupnya fasik dan hidupnya pun penuh dengan penderitaan. Dari keempat hal tersebut, kira-kira mana yang ideal menurut pendapat Anda? Barangkali akan ada banyak orang yang berkata bahwa yang ideal ialah bahwa orang fasik mestinya hidup menderita. Sementara orang saleh mestinya hidup makmur dan berkelimpahan. Dengan kata lain, penderitaan itu ialah penghakiman Tuhan kepada orang-orang fasik. Sementara hidup makmur dan berkelimpahan merupakan berkat Tuhan yang layak diberikan kepada orang saleh dan jujur. Apakah memang harus seperti itu? Sejak zaman Perjanjian Lama, pemikiran yang mengatakan bahwa penderitaan adalah akibat daripada dosa, sedang kemakmuran merupakan pahala bagi orang-orang saleh, adalah merupakan pemikiran yang populer. Namun fakta berkata bahwa ada banyak orang saleh yang justru menanggung banyak penderitaan. Sementara itu banyak orang fasik yang hidup berkelimpahan dan mereka pun bersenang-senang. Kitab Ayub umpamanya merupakan jawaban bahkan protes terhadap pemahaman yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang saleh menderita. Kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang percaya dan baik hati serta taat kepada Tuhan. Dia saleh dan jujur. Bahkan Tuhan sendiri berkata tentang Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah yang mengatakannya demikian. Namun demikian Tuhan mengizinkan Ayub dijamah oleh iblis, sehingga dia jatuh miskin dan hidup sangat menderita. Lalu apa hubungan kisah tentang Ayub dengan nas khotbah ini, saudara-saudara? Nas khotbah ini merupakan mazmur yang diciptakan oleh Asaf. Siapakah Asaf itu? Asaf ialah seorang pemimpin musik dari Imam Lewi di Bait Allah. Sebagai seorang imam Lewi, Asaf bertugas untuk mengatur dan memainkan alat musik dan melantunkan pujian di Bait Allah. Pada Mazmur 73 umpamanya, kita dapat melihat bahwa Asaf mencurahkan isi hatinya dengan jujur. Betapa dia cemburu kepada kemakmuran orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak berbakti kepada Allah dan tidak takut akan Allah. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata bergumul dengan sebuah pertanyaan, mengapa orang fasik dapat hidup makmur dan semakin kaya, sementara orang saleh ada yang menderita dan miskin. Sama seperti kisah Ayub tadi. Mengapa hidup ini sepertinya tidak adil? Ada orang jahat yang malah seolah-olah terberkati secara materi. Mereka sehat, tidak mengalami kesusahan dan derita, sementara orang yang saleh dan takut akan Tuhan ada yang malah hidup menderita dan susah. Sepertinya Asaf meragukan kedaulatan dan keadilan Allah. Memang kadang dalam penderitaan kita yang sedang kita alami, kita sendiri pun sebagai orang-orang percaya bisa saja tergoda untuk meragukan
pemeliharaan, dan kebaikan Allah. Asaf mengalami depresi rohani yang membuatnya jadi tawar hati dan cemburu kepada orang-orang fasik yang makmur, kaya, gemuk, dan sehat. Padahal mereka menghujat Allah. Sedangkan dia yang menjaga hidupnya dalam kekudusan dan takut akan Allah malah menderita dan sengsara. Namun pada akhirnya Asaf menyadari hal yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya hakim yang sejati. Kepada manusia tidak diberikan kuasa untuk menghakimi sesamanya manusia. Sehingga Asaf berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Demikian Asaf berkata kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kita alami saat ini, marilah kita seperti Asaf yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Maka adalah lebih bijaksana jika kita berserah kepada Tuhan daripada kita hidup saling menghakimi. Oleh karena itu, mengampuni jauh lebih bermakna daripada menghakimi. Dan jangan lupa, Yesus juga berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dalam nas khotbah ini, saudara-saudara yang terkasih, Asaf menggambarkan seperti apakah keberadaan Allah sebagai hakim yang sejati itu. Yang pertama kita lihat saudara-saudara, bahwa Allah yang Maha Kuasa memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Di manakah matahari terbit? Dan di manakah matahari terbenam? Kalau Allah memanggil dari terbitnya matahari, berarti Allah memanggil mulai dari sebelah timur. Dan terus Allah memanggil sampai ke barat. Sampai kepada di mana matahari itu terbenam. Oleh karena itu tidak ada dari antara manusia yang luput dari panggilan Allah. Persoalannya, apakah manusia mendengarkan panggilan itu atau tidak? Apakah manusia yang mendengarkan panggilan itu meresponnya dengan baik atau tidak? Yang pasti, kesalahan bukan terletak pada diri Allah. Sebab Allah telah menjalankan pelayanannya ke dunia ini, memanggil umat manusia dari tempat terbitnya matahari hingga terbenamnya, tanpa kecuali. Kita sebagai orang-orang percaya layak untuk merespon dengan baik panggilan Allah itu, karena kita sudah dipanggil dari kegelapan ke dalam terang. Kita sudah dipanggil dari kuasa dosa ke dalam kerajaan Allah. Maka respon kita mestinya adalah mari bersyukur dan memuji Tuhan atas panggilan itu. Sebagaimana pemazmur berkata, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Itu artinya biarlah Tuhan dipuji oleh orang-orang yang tinggal di daerah timur sampai dengan di daerah barat. Dimanapun manusia itu berdomisili. Itu yang pertama, bahwa sebagai hakim Allah memanggil kita. Allah tidak segera menghukum kita, tetapi memanggil kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di sini dari Sion Allah tampil bersinar. Dari Sion Allah tampil bersinar.
Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Sion itu adalah kota kuno daripada kota Yerusalem. Dan di Yerusalem itu dibangun bait suci. Di Yerusalem atau di Sion itulah tempat di mana raja-raja yang memimpin umat Israel dibangkitkan, dilantik, diurapi. Dengan harapan bahwa raja adalah perwakilan Allah, utusan Allah untuk menyinari seluruh umat Israel dimanapun mereka berada. Maka pemimpin di sini harus mestinya menjadi sumber terang, menerangi, bukan sumber permasalahan. Itu sebabnya pada saat itu umat Israel itu dijadikan menjadi negara yang teokratis. Allah yang memerintah sekalipun ada raja di sana. Oleh karena itu raja harus diurapi dan harus tunduk sesuai dengan firman Tuhan. Supaya raja itu bisa menyinari umat Israel. Memberikan solusi permasalahan kepada umat Israel. Itu sebabnya Allah sendiri berkata, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Raja sebagai utusan Allah tampil bersinar di Sion untuk menyinari umat Israel. Tetapi Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sumber terang. Bukan lagi sumber terang hanya untuk umat Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Sehingga Yesus sendiri berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sedikitnya ada dua hal perubahan yang kita miliki. Ketika kita berjalan meninggalkan kegelapan itu. Yang pertama dikatakan bahwa kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak lagi berjalan di dalam kejahatan. Tetapi kita berjalan di dalam terang. Yang kedua, kita tidak saja hanya berjalan di dalam terang, tetapi kepada kita diberikan terang hidup. Kita mempunyai terang hidup. Kita memiliki terang hidup. Di dalam diri kita ada sumber terang. Sehingga kita juga menjadi sumber terang. Sehingga Yesus berkata, kamulah terang dunia. Yang ketiga, dikatakan oleh Asaf, bahwa sebagai hakim, Allah tidak berdiam diri. Pernahkah Allah berdiam diri? Memang Allah pernah berdiam diri terhadap kelakuan manusia, terhadap kejahatan manusia. Bahkan dikatakan Allah pernah membisu. Seolah-olah Allah membiarkan perilaku kejahatan itu merajalela. Tetapi kenapa Allah membisu? Saya baca di sini bagaimana Allah berkata melalui Nabi Yesaya, Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku pernah membisu. Aku pernah menahan hatiku, menahan amarah, menahan murka terhadap kejahatan manusia. Tetapi Asaf berkata kalau sekarang Allah tidak berdiam diri lagi. Bahkan di hadapan Allah ada api menjilat dan di sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Itu artinya Allah sedang datang untuk siap menghakimi. Maka jangan sampai Allah memberikan penghakiman. Kita belum bertobat. Kita belum berubah. Atau orang-orang di luar sana
masih hidup di dalam kejahatannya. Bayangkan saja umpamanya Allah yang menghakimi kota Sodom dan Gomora dengan api, dengan hujan batu, dan akhirnya kota itu hancur lebur. Jangan sampai hidup kita dihancurkan oleh Allah. Tetapi biarlah hidup kita berada di dalam kasih-Nya karena kita mau mendengarkan panggilan Allah itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah memanggil orang-orang yang dikasihinya, yang mengikat perjanjian dengannya berdasarkan korban sembelihan. Siapakah orang-orang yang dikasihi oleh Allah? Siapakah orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan Allah? Yang pertama sekali, mereka adalah orang-orang Israel. Mereka berjanji di hadapan Allah yang mana mereka pada saat itu dipimpin oleh Musa. Mereka berikrar, sama-sama menyatakan komitmen dengan berkata bahwa diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Inilah janji mereka. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Apakah mereka setia dengan janji itu? Ternyata tidak. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, selain umat Israel, apakah Anda sendiri pernah berjanji kepada Tuhan? Dan jika Anda pernah berjanji kepada Tuhan, kapankah itu? Yang pertama, kita berjanji kepada Tuhan pada saat kita membawa anak-anak kita ke dalam baptisan kudus. Ingat, jangan sampai lupakan janjimu tentang anak kita itu kepada Allah. Bahwa kita berjanji akan mengajarkan firman Tuhan kepada anak itu dan mengajak mereka ke dalam persekutuan, ke dalam gereja untuk mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh gereja. Silakan Anda meneliti, menyelidiki, mengintrospeksi apakah janji itu kita lakukan secara konsisten. Yang kedua, kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat pada saat kita naik sidi. Jangan lupakan janji kita itu. Bahwa kita akan selalu setia percaya kepada Allah dimanapun kita berada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita telah menerima berkat di sana bahwa kita akan disertai oleh Tuhan untuk melawan yang jahat. Dan kita akan diberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Kita juga berjanji Bapak Ibu Saudara-saudara pada saat kita menikah. Baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan sama-sama berjanji. Kita sama-sama berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat. Bahwa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu adalah janji kita yang harus kita pelihara. Selain janji-janji formal seperti itu, janji ritual seperti itu, apakah Anda pernah berjanji kepada Allah secara pribadi tanpa diketahui oleh orang lain? Pemazmur mengaku bahwa ada janjinya, ada nazarnya kepada Allah. Sehingga pemazmur berkata, nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Maka jangan sampai kita tidak melaksanakan nazar kita. Apapun itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah memanggil setiap orang yang dalam nas ini dikatakan memberikan persembahan kurban. Sekarang
apakah persembahan kurban yang sesungguhnya? Apakah domba, kambing, seperti pada zaman perjanjian lama? Bukan. Sungguh luar biasa bahwa Allah sebagai hakim justru menyediakan korban persembahan untuk kita persembahkan, untuk kebaikan, untuk pendamaian kita. Sebetulnya petunjuk ke situ sudah ada dalam perjanjian lama. Ketika Allah memanggil Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Abraham membawa anaknya itu ke puncak gunung. Mereka jalan bersama. Walaupun Abraham merahasiakannya kepada anaknya, apa yang akan dilakukan? Dapatkah saudara membayangkan betapa pedihnya hati si Abraham, membayangkan bahwa sebentar lagi anak saya ini akan saya potong dan saya bakar menjadi persembahan kurban. Tetapi ketika Abraham mengangkat pisaunya untuk dihujamkan, Allah berfirman dan berkata bahwa di belakangnya telah tersedia domba yang tanduknya sedang terjerat. Itu artinya Allah menyediakan korban. Persembahan kita setiap hari Minggu, pertanyaan dan lain sebagainya itu pun tidak mungkin kita berikan kalau sebelumnya Allah tidak memberikannya kepada kita. Maka korban yang sejati adalah Allah menyediakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Itulah korban persembahan yang sesungguhnya untuk pendamaian antara manusia dengan Allah. Sehingga penghakiman Allah sebagai hakim justru memberikan berkat, membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat, membebaskan kita dari kekuatan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paulus juga berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Jika demikian, Allah sebagai hakim ternyata menyelamatkan kita, bukan menghukum kita. Apa yang menjadi respon kita? Maka bersyukur, mempersembahkan hidup kita kepadanya tanpa batas, itulah persembahan kita. Itu sebabnya Paulus sendiri juga berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa besarnya kasih setiamu kepada kami yang berdosa ini. Engkau memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang berdosa, kami sendiri, untuk berubah. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk mengisi kemerdekaan kami, kebebasan kami, keselamatan kami. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya untuk memanggil orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang berperilaku bertentangan dengan kehendak-Mu, supaya mereka hidup. Engkaulah hakim yang sejati, jangan biarkan kami saling menghakimi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita, persembahan khusus untuk STGH, STB, dan STD, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.